Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Di sini saya akan menganalisa gambar dari hasil uji karakterisasi saya menggunakan software Imagy dan Origin. Nah, untuk software Imagy ini itu digunakan untuk mengukur ukuran panjang partikelnya, sedangkan untuk mengukur distribusinya kita menggunakan aplikasi Origin. Langkah pertamanya yang harus kita lakukan, kita buka dulu file image-nya dengan mengklik file, kemudian open, dan kita pilih gambar yang akan kita analisis. Nah, di sini udah ada ya datanya, data gambarnya. Kemudian ini ada keterangannya, yang mana ini adalah skala ukurannya yang akan menjadi parameter dalam mengukur ukuran partikel ini. Dan di sini ada juga pembesaran yang dilakukan ketika karakterisasi pada gambar ini, dan ini adalah besaran voltage yang digunakan sebesar 15 kV. Nah, untuk menganalisa gambar ini, kita harus ubah dulu image-nya menjadi type 8. Maaf. Nah, selanjutnya karena kita akan mengukur ukurannya, maka kita harus kalibrasi dulu skalanya pada gambar ini dengan mengklik Analyze dan kita set scale. Kemudian kita klik to remove scale, klik OK. Nah, sudah itu kita akan mengukur partikelnya ini menggunakan skala ukuran ini. Untuk mengetahui ya skala area ini 2 mikrometer ini, kita bisa menarik garisnya. Namun biar lebih jelas gitu ya, kita menarik garisnya, kita bisa perbesar aja. Nah, di sini kemudian kita tarik garis pada garis ini ke sini. Nah, usahakan sejajar. Nah, sudah itu kita tinggal klik Analyze untuk mengubah skalanya. Di sini di stand and pixelnya udah berubah, yaitu 121, yang mana hasilnya itu diperoleh dari garis ini. Kemudian untuk noun distance-nya kita ubah jadi 2 mikrometer. Nah, karena skala 2-nya itu masih kecil, angka 2 itu skalanya kecil gitu ya, jadi kita ubah ke nanometer biar skala angkanya lebih besar aja gitu kelihatannya. Kita ubah menjadi nanometer, menjadi 2000, kemudian unitnya kita ubah juga menjadi nanometer. Kita klik OK. Kita perkecil lagi gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa ukuran-ukuran partikel ini dengan mengamati beberapa partikel saja, karena kebetulan di sini partikelnya lumayan simetris dan lumayan sama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menganalisa semuanya juga bisa. Di sini saya akan mengambil daerah yang saya akan analisa. Misalkan di sini. Sudah itu kita klik kanan dan duplicate. Oke. Nah, di sini kita akan menentukan ukuran partikelnya pada gambar ini. Kita proses dulu biar lebih smooth ya. Kemudian kita pergi ke image dan kita adjust, kita threshold. Oke. Nah, yang akan dianalisa oleh softwarenya ini, karena ini secara langsung ya oleh softwarenya, kita atur-atur daerah-daerah yang akan kita analisis, karena warna merah ini itu adalah daerah atau area yang dapat terbaca oleh software untuk menentukan ukuran partikelnya ya. Kita perbesar aja. Oke. Sorry. Kita atur aja sekiranya memang dia sudah rapi gitu ya. Oke, nah karena di sini masih ada partikel-partikel yang menempel gitu ya, yang berdempetan, maka kita bisa menghapusnya. Kita hapus pakai fan brush tool, kemudian kita atur
Misalkan ketebalan penghapusannya 1 aja ya, karena ini sangat berdempetan. Kita hapus yang berdempetannya. Oke, kalau misalkan dirasa sudah cukup, kita tinggal pergi ke Analyze, dan kita Analyze Particle. Oke, ini kita show-nya outlines, kemudian circularity-nya 0,05, dan side-nya bebas ini, tapi saya mulai aja dari 5 aja ya. Kita tinggal klik OK. Nah, sini kita udah dapat hasilnya, karena dan di sini kita dapat partikel-partikelnya cukup lumayan rapi, namun masih ada partikel-partikel yang masih dia bersatu gitu dan tidak terhitung. Ini. Oke, tapi coba dulu aja. Kita pergi ke file, save as. Data gambar 2. Kita klik save dan kita pergi ke dokumen, membukanya di sini. Nah, di sini kita udah dapat data-datanya ya. Karena ini masih dalam satu kolom, kita pisahkan dulu. Kita blok semuanya. Kemudian kita ke menu data. Kemudian klik text to column. Kita ininya di delete, kita next. Kemudian ini pemisahannya koma, kita next juga, dan finish. Oke. Nah, sudah itu, karena partikelnya dalam bentuk lingkaran, maka ukuran partikelnya itu bisa kita nyatakan dalam diameter. Nah, untuk menentukan diameter itu kita bisa mendapatkannya dari luas lingkaran. Nah, ini adalah area itu adalah luas lingkarannya. Sehingga kita dapat menuliskan rumus luas untuk mencari D2-nya itu angkat 2 dulu. Dengan rumus sama dengan luas dikali 4 dibagi dengan nilai V. Enter. Kemudian kita drag. Sudah itu untuk nilai D-nya. Kita tinggal tulis sama dengan, kita klik SQRT dan kurung buka, di pangkat 2, kurung tutup. Oke, diperoleh nilai D-nya, kemudian kita drag lagi. Nah, nilai D ini atau ukuran partikel dari yang berbentuk lingkaran ini kita copy untuk diolah di origin. Oke, kemudian kita paste di sini. Sudah itu kita blok dan kita plotkan statistik histogram. Nah, di sini kita udah dapat ya nilai ininya. Kita tulis di sini adalah diameter. Sebagai diameter. Dan di sini adalah frekuensinya. Oke, setelah itu kita klik kanan dan kita go to bin worksheet. Nah, kemudian kita blok kedua kolom ini, kita plot lagi menggunakan kolom. Sudah itu, nah tujuan kita untuk mengolah data di origin itu untuk menentukan nilai R-nya, RCOD-nya, apakah dia mendekati 1 atau tidak. Kalau misalkan dia mendekati 1, berarti datanya sudah cukup lumayan baik. Artinya, ukuran-ukuran partikel yang kita peroleh itu lumayan akurat gitu ya. Sudah dapat grafik ini, kita tinggal klik analisis, kemudian fitting, dan kita klik non-linear curve fit dan open dialog.
Nah, itu kita ubah kategorinya menjadi take function, kemudian fungsinya menjadi log normal. Nah, untuk mencari R-nya kita pergi ke advance, kemudian kita klik quantities. Di quantities ini kita cari fit statistikanya untuk mencari RCOD-nya. Nah, di sini RCOD-nya udah di checklist gitu ya, kita tinggal fit aja. Nah, setelah itu nanti akan keluar nilai RCOD-nya. Kita klik OK. Nah, kita udah dapet nih nilai RCOD-nya yaitu sebesar 0,9922. Artinya data yang kita peroleh, yaitu data ukuran partikelnya sudah cukup lumayan akurat gitu ya, karena dia mendekati 1. Kemudian di sini ada rata-ratanya, rata-rata pada ukuran partikelnya yaitu sebesar 8.757. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.